minggu terakhir di bulan Mei. Mari kita bawa syukur di hadapan Tuhan, mengucap syukur atas kebaikan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Mari mengucap syukur, sama-sama kita nyanyikan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat
I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Oh, I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great. For your name is great. For your name is great and greatly to be praised. Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat GBI Rahmat Immanuel. Senang sekali kita bisa berjumpa lewat program ibadah online hari ini, di hari yang besar, di hari Pentakosta.
Saya Pendeta Julius Parapat akan melayani saudara dalam pemberitaan firman Tuhan. Saya percaya ibadah online ini tidak mengurangi kualitas Tuhan dalam menjamah saudara. Saudara tetap bisa disembuhkan, saudara tetap bisa mengalami pemulihan. Tuhan masih bisa menyentuh saudara melalui saluran ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini ya Tuhan. Kami tahu Engkau ada dalam ibadah ini. Kami tahu Engkau bisa hadir di tempat kami masing-masing melalui program pelayanan ini. Dan kami percaya hari ini akan ada banyak di antara kami yang dijamah, dilawat Tuhan. Dan tidak ada satu orang pun yang akan dilewatkan oleh Engkau. Dan sekarang berfirmanlah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari-hari ini Tuhan sedang menjelaskan kepada kita bahwa Ia sedang mengendalikan teknologi di tangannya secara penuh untuk melawat saudara. Sehingga kalau kita sekalipun tidak bertemu dalam satu ruangan ibadah, Tuhan tetap bisa hadir di rumah saudara masing-masing. Tuhan tetap bisa menaruh tangannya di atas kepala saudara dan memberkati saudara. Dan saya mau katakan kepada saudara bahwa Gusti Allah boten gaptek. Dia Tuhan yang menciptakan teknologi. Dia Tuhan yang juga memegang teknologi untuk membuat kita semua mengerti bahwa Dia tidak pernah kekurangan cara untuk melawat kita anak-anaknya. Nah, hari ini tema khotbah saya adalah 3 kebenaran tentang bagaimana Roh Kudus dicurahkan. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Saya akan bacakan buat saudara sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termanggu-manggu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13 ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Hari Raya Pentakosta adalah hari raya yang selalu dirayakan oleh orang Israel sebagai perayaan ucapan syukur atas berkat panen besar yang mereka terima. Nah, Roh Kudus dicurahkan pada hari keberkatan yang besar ini. Sehingga secara rohani ketika Roh Kudus dicurahkan, maka Tuhan ingin mengatakan kepada banyak orang bahwa inilah berkat yang jauh lebih besar dari sekedar mendapatkan berkat panen. Bahwa sesungguhnya pemberian terbesar Tuhan ketika Dia mencurahkan Roh Kudus melebihi semuanya. Sehingga hari ini kita bisa mengerti bahwa inilah cara Tuhan
untuk memberikan kebaikan yang paling besar, lebih dari sekedar berkat materi semata-mata. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Roh Kudus dicurahkan, maka eksistensi Tuhan kembali dinyatakan di tengah-tengah dunia. Ketika pada waktu murid-murid Yesus melihat Yesus yang pergi, Yesus yang naik ke surga, Yesus yang meninggalkan mereka, ketika pencurahan Roh Kudus, Allah kembali menjelaskan kepada mereka bahwa sesungguhnya Tuhan itu tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan itu tetap menyertai mereka dan hadir di dunia untuk menyertai hidup kita anak-anaknya. Nah, ketika Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita, maka perkara-perkara besar bisa terjadi. Hal-hal yang tidak mungkin bisa kita lakukan dan lihat dalam hidup kita mengiring Tuhan. Dan kita melihat bahwa sesungguhnya Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak meninggalkan dan membiarkan kita. Ingatkah saudara ketika Yesus berkata bahwa aku tidak akan pernah meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Dan inilah jawabannya. Ketika Roh Kudus dicurahkan, Allah ingin kita tahu bahwa Dia tidak pernah akan meninggalkan kita. Dia menyertaimu dan Dia memberikan eksistensinya kembali, kehadirannya kembali di tengah dunia untuk menyertai kita sekalian. Nah, kalau kita belajar tentang Roh Kudus, ada banyak orang seringkali kesulitan mempelajari tentang Roh Kudus. Karena bagi banyak orang, mempelajari Roh Kudus adalah mempelajari sebuah doktrin yang sulit untuk dipahami. Di luar sana ada banyak pandangan yang berkata bahwa Roh Kudus itu tidak bisa disejajarkan dengan Allah. Roh Kudus itu bukan Allah. Ini adalah sebuah penyesatan yang harus diluruskan. Saya mau katakan buat saudara bahwa Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, ketiganya adalah merupakan sebuah kesatuan. Kenapa saya katakan bahwa Roh Kudus adalah Allah? Karena Alkitab menyatakannya dalam kisah Ananias dan Safira bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang maha tahu, pribadi yang juga bisa memutuskan tentang sebuah kehidupan. Kenapa saya katakan bahwa Roh Kudus adalah Allah? Karena Alkitab menyatakan kealahan Roh Kudus pada waktu Roh Kudus terlibat dalam proses penciptaan. Kenapa saya mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah Allah? Karena Alkitab pun menyatakannya ketika pada waktu ia disejajarkan dalam rumusan sebuah baptisan. Kalau saudara dibaptis dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan dalam nama Roh Kudus. Dan kenapa saya katakan bahwa Roh Kudus itu adalah Allah? Karena Alkitab mengatakannya pada waktu Dia disejajarkan dalam doa berkat yang selalu Paulus ucapkan di dalam Alkitab. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan kenapa saya mengatakan bahwa Roh Kudus itu Allah? Karena Alkitab sendiri menyatakan pada waktu ia terlibat dalam kelahiran Kristus melalui Maria yang melahirkan bukan karena dirinya, tetapi karena buah kandungan yang berasal dari Roh Kudus itu. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, inilah Roh Kudus yang bersama-sama dengan saudara. Saya pelajari ada 3 peta zaman. Yang pertama peta zaman Bapa, lalu yang kedua peta zaman Anak, dan yang ketiga peta zaman Roh Kudus, yaitu peta zaman yang sekarang kita sedang jalani bersama-sama. Peta zaman Bapa pada waktu Allah menciptakan alam semesta. Peta zaman Anak pada waktu Allah menyelamatkan kita. Dan peta zaman Roh Kudus adalah saat di mana kita bergerak di akhir zaman ini untuk menjelaskan kepada dunia bahwa kita punya Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Nah, ketika peta zaman Roh Kudus adalah peta zaman yang terakhir, kalau kita belajar tentang pencurahan Roh Kudus, seringkali ini disamakan dengan musim hujan yang datang pada masa panen. Kalau saudara baca di dalam Ulangan pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-14. Ketika masa panen dikatakan demikian dalam Ulangan pasal 11 ayat 14. Maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu.
Dan ketika dikatakan di sini ada hujan awal dan hujan akhir, maka peta zaman Roh Kudus bukan lagi berbicara tentang hujan awal. Inilah hujan akhir. Dan Alkitab berkata bahwa kita sedang menuju kepada akhir dari zaman ini. Kalau kita tahu waktu-waktu Tuhan seperti ini, maka saya percaya kita tidak akan melewatkan satu gerakan pun bersama dengan Tuhan. Sehingga hari ini saudara, kita harus bergerak karena ini adalah kegerakan Roh Kudus. Ini adalah zamannya. Ini adalah saat-saat kita melihat bahwa Roh Kudus turut bekerja dalam segala perkara untuk menjelaskan kepada kita bahwa kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar sampai pada akhirnya. Nah, kalau kita mempelajari tentang apa 3 kebenaran pada waktu Roh Kudus dicurahkan, kebenaran yang pertama adalah ketika Roh Kudus dicurahkan dalam sebuah kesatuan. Kalau saudara baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 dan 2 ini dikatakan ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Perhatikan dan garis bawahi, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ada kesatuan di sini, ada unity di sini, dan Roh Kudus dicurahkan ketika unity dan kesatuan itu ada. Sehingga doa saya, saudara tidak menganggap remeh arti dari sebuah kesatuan. Di mana ada kesatuan, di situ ada berkat Tuhan yang Tuhan curahkan bagi kita. Ketika kita belajar tentang kesatuan ini, maka kita belajar tentang konsep Tuhan yang dari awalnya adalah kesatuan. Allah disebut Allah yang satu, Allah yang esa. Dan kalau saudara melihat kegerakan Tuhan ketika dia menciptakan manusia diciptakan hanya satu tadinya. Lalu ketika saudara terus mempelajarinya, lalu Allah mengambil tulang rusuk dari manusia itu, Adam, lalu membangun seorang perempuan sehingga manusia menjadi 2. Lalu kemudian ketika Allah sudah menjadikan manusia menjadi 2, keduanya dijadikan satu lagi. Sehingga keduanya dikatakan oleh Alkitab menjadi satu. Berarti proses kesatuan, proses unity adalah proses yang selalu ditekankan oleh Tuhan supaya kita pun menjadi satu. Sehingga kalau saudara mempelajari tentang hidup berumah tangga, maka menikah itu bukan hidup bersama, tapi menikah itu adalah hidup bersatu. Sehingga suami istri adalah merupakan sebuah kesatuan. Suami istri dikatakan keduanya telah menjadi satu daging. Ya, keuangan satu. Ya, suami walaupun kerja, istri di rumah, tapi satu keuangan. Ya, kalau kata orang dikatakan ya suami istri itu seperti workshop. Suami yang work, istri yang shop. Jadi sekarang ini ibu-ibu ya tahan dulu ke mallnya gitu ya. Tapi tetangga saya bilang, iya sih Pak, ke mall sih enggak, tapi seminggu bisa 3 kali ada yang teriak di depan, paket ya. Ya. Dan kita bersyukur bahwa kesatuan itu diberikan Tuhan. Jika ada keluarga bersatu, maka disitulah kegerakan Tuhan bisa dijalankan dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita belajar tentang pencurahan Roh Kudus ini, maka dia dicurahkan dalam sebuah kesatuan. Kalau kita bersatu, suami, istri, dan keluarga bersatu, berkat Tuhan tidak jauh dari hidup kita. Itu sebabnya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seorang penulis pernah mengatakan, untuk menjaga kesatuan itu adalah seperti memegang gelas kristal yang mahal di tangan kita. Kenapa disamakan seperti memegang gelas kristal yang mahal di tangan kita? Karena jika kita tidak hati-hati memegangnya, maka gelas itu bisa terjatuh. Kadang saudara, kita bisa jatuh bukan karena kita tidak kuat, tapi karena kita jauh dari orang-orang terdekat kita. Kita menjadi orang-orang yang tidak punya kekuatan. Karena sadar tidak sadar bahwa keluarga adalah kekuatan kita. Sehingga ketika kita menjalankan hidup ini dalam sebuah kesatuan, maka disitulah Alkitab menggambarkan Roh Kudus dicurahkan. Kegerakan Allah dimulai dari sebuah kesatuan dan unity. Nah, ketika kita belajar tentang
Apa 3 kebenaran tentang bagaimana Roh Kudus dicurahkan? Kebenaran yang kedua adalah Roh Kudus dicurahkan dengan dijelaskan oleh Alkitab bahwa dia dicurahkan dari atas. Ya, ini menandakan bahwa Roh Kudus bukan berasal dari dunia. Roh Kudus datang dari atas dan Alkitab berkata dalam Yakobus pasal 1 ayat 17, setiap pemberian yang baik datangnya dari atas. Berarti ketika Roh Kudus dicurahkan, dia dicurahkan dari atas, dicurahkan dari tahta Allah, dicurahkan dari Allah sendiri yang akan menjelaskan kepada kita inilah pemberian yang terbaik yang Tuhan berikan kepada manusia. Kalau saudara pelajari dalam bahasa Yunani ada kata sunum bonum. Sunum bonum itu artinya adalah kebaikan yang tertinggi. Sehingga ketika saudara belajar tentang pencurahan Roh Kudus ini, inilah saat Tuhan memberikan kebaikan yang tertinggi kepada manusia ketika dia mencurahkan Roh Kudusnya. Sehingga ketika kegerakan kebaikan yang tertinggi yang diberikan oleh Tuhan ini kita terima, maka sunum bonum yang artinya adalah kebaikan yang tertinggi menjadi bonum komune. Apa artinya bonum komune? Bonum komune artinya kebaikan bersama. Ketika Roh Kudus itu kita terima, kita bersekutu di dalam Dia bersama-sama. Maka kebaikan yang tertinggi itu menjadi kebaikan bersama yang kita terima dalam persekutuan, dalam koinonia, dalam marturia, dan dalam diakonia, dalam panggilan tri tugas gereja yang kita lakukan di dunia ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Roh Kudus dicurahkan, pemberian yang terbaik ini juga berbicara tentang kuasa. Alkitab berkata dalam Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Berarti kita belajar tentang kuasa yang diberikan. Kalau saudara baca dalam Lukas pasal 9 ayat 1, di sana dikatakan bahwa ketika Yesus memanggil ke-70 murid-muridnya untuk diutus memberitakan Injil, dia memanggil mereka dan memberikan 2 kekuatan. Dalam Lukas 9 ayat 1 itu dikatakan dia memberikan tenaga dan kuasa. Saudara, kita perlu 2 kekuatan ini. Kita bukan hanya butuh tenaga, tetapi kita juga butuh kuasa. Kita bukan hanya butuh kuasa, tapi kita juga butuh tenaga. Nah, apa arti 2 hal kekuatan yang besar ini yang diberikan oleh Tuhan kepada kita? Apa artinya tenaga? Tenaga itu artinya adalah kekuatan yang diberikan oleh Tuhan untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan. Untuk mengangkat Alkitab ini, saya tidak perlu berdoa, ya Tuhan jadikan yang tidak mungkin menjadi mungkin agar saya bisa mengangkat Alkitab ini. Tidak perlu, karena saya sudah diberikan tenaga. Dengan sendirinya saya bisa melakukan hal ini. Sehingga tenaga itu adalah kekuatan yang diberikan untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan. Dengan sendirinya tenaga itu diberikan oleh Tuhan untuk kita bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan. Lalu apa arti kuasa? Kuasa itu artinya adalah kekuatan yang diberikan untuk melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Kalau mengangkat Alkitab ini saya membutuhkan tenaga. Tapi kalau untuk mengusir roh jahat, tenaga tidak lagi dibutuhkan. Kuasalah yang diperlukan untuk mengusir kuasa kegelapan itu. Kalau kita mengalami hal-hal yang besar, saudara, di luar kemampuan kita, kadang tenaga tidak bisa maksimal. Kita butuh kuasa. Sehingga ketika Roh Kudus dicurahkan, ada kuasa yang diberikan kepada saudara. Sehingga hari ini, jangan anggap enteng hidup saudara di dalam Tuhan. Saudara punya kuasa itu. Saudara punya kekuatan untuk melakukan apa yang tidak bisa saudara lakukan. Dan ini bukan dari saudara. Ini adalah sebuah arti pemberian yang terbaik dari Tuhan untuk memperlengkapi saudara di akhir zaman ini. Sehingga saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-19 dikatakan, jangan pernah padamkan roh. Engkau bukan hanya butuh hidup secara kemanusiawianmu saja, tetapi engkau juga perlu hidup dipimpin oleh roh
agar engkau berjalan dalam kuasa-Nya. Ada hal-hal yang bisa kita lakukan, ada hal-hal juga yang tidak bisa kita lakukan. Hal-hal yang bisa kita lakukan itu bagian kita. Tapi hal-hal yang tidak bisa kita lakukan, biarlah Tuhan turut bekerja dan melakukan bagiannya untuk dilakukannya dalam hidup saudara sekalian. Jadi kalau hidup kita ini memiliki Tuhan, apalagi yang harus kita khawatirkan? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, keadaan yang sulit seperti keadaan di mana kita ada di tengah-tengah wabah COVID-19 ini adalah keadaan yang di luar kendali kita. Ada sesuatu yang tidak kita lihat, yaitu virus yang kita tidak tahu ada di mana. Tapi saya percaya Tuhan yang tidak kelihatan pun sedang menjaga kita dari apa yang tidak kelihatan itu. Kenapa saya katakan demikian? Karena Alkitab berkata dalam Ibrani pasal 11 ayat 1, 2, dan 3 bahwa iman itu bukan hanya dasar dari segala sesuatu saja, tetapi Alkitab berkata iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, sekalipun engkau tidak bisa melihat virus itu ada di mana, engkau takut dan gentar, tapi lewat imanmu, biarlah engkau mengerti bahwa ada Tuhan juga yang tidak terlihat, yang sedang turut bekerja untuk tetap menjaga dan melindungi kita. Kita boleh tidak tahu, kita boleh tidak mengerti tentang semua virus yang sedang bergerak di sekeliling kita, tapi kita tetap percaya bahwa ada Tuhan yang sedang memasang pagar, yang sedang memasang perlindungan, yang sedang bergerak bersama-sama dengan kita. Sehingga dimanapun engkau berada, dimanapun engkau berkegiatan, dimanapun engkau melangkah, di situ ada Tuhan yang memang tidak terlihat secara mata jasmanimu, tetapi Dia Tuhan yang sedang bergerak bersama dengan engkau. Sehingga sesungguhnya kita bukan punya masalah yang besar, tapi kita punya Tuhan yang besar dalam hidup kita sekalian. Kalau kita punya Tuhan yang seperti ini, hendaklah kita tetap tenang dan tidak panik dalam menjalani kehidupan. Kalau kita mendengar beberapa waktu ini satu statement bahwa kita akan belajar hidup berdamai dengan virus, ini adalah merupakan sebuah kalimat yang kadang mengerikan kepada banyak orang. Saudara, kita punya ketakutan yang sama, kita punya rasa khawatir yang sama, tapi jangan lupa kita punya Tuhan yang sama, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saudara, Tuhan yang mengerti, Tuhan yang peduli, Tuhan yang tahu bahwa kita perlu ditolong di saat-saat seperti ini. Sehingga saya percaya bahwa Tuhan pasti mendengar teriakan kita minta tolong, sampai kita bisa melewati keadaan ini, sampai kita bisa melewati wabah ini dan menang bersama dengan Tuhan. Sehingga hiduplah, bergaulah dengan Roh Kudus, terima kuasa itu, sehingga engkau bisa menjalani hidup bukan hanya tentang apa yang engkau bisa lakukan, tentang apa yang engkau bisa jaga, tentang apa yang engkau bisa teliti, tentang apa yang engkau bisa jalankan dalam hidupmu, tetapi juga tentang apa yang tidak bisa engkau lakukan, di mana kendali Tuhan ada atas hal-hal tersebut. Nah, ketika engkau belajar tentang kuasa yang diberikan di dalam pencurahan Roh Kudus bukan hanya untuk dinikmati oleh diri kita sendiri, tetapi ini juga berbicara untuk keselamatan orang lain. Alkitab berkata, kalau kamu menerima Roh Kudus, kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku. Biarlah kita juga dipakai Tuhan untuk menyaksikan tentang Tuhan dalam hidup kita. Jadi orang yang berbicara tentang kekuatan, jadi orang yang berbicara tentang Tuhan, jadi orang yang mulai memberitakan kabar baik itu, jadi orang yang bisa dipakai Tuhan untuk menyelamatkan orang lain. Sehingga benarlah kalau kita mengasihi Tuhan, kita juga mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Kalau kita jaga diri kita sendiri, maka kita juga pasti akan menjaga orang lain. Kalau kita bisa ikut protokol kesehatan, kalau kita bisa ikuti anjuran pemerintah dalam menjaga kesehatan, maka engkau bukan sedang hanya menyelamatkan dirimu sendiri, tetapi engkau juga sedang menyelamatkan banyak orang, terutama orang-orang terdekatmu. Dan ketika Roh Kudus dicurahkan, maka inilah saatnya Tuhan menjelaskan kepada kita lewat diri kita akan ada banyak orang yang katanya di Yerusalem, di Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi
akan diselamatkan. Sehingga selalu saya katakan kepada banyak orang bahwa sesungguhnya pencurahan Roh Kudus itu menggerakkan kita untuk memberitakan tentang Tuhan. Inilah penginjilan yang sejati. Sehingga saya selalu katakan kepada banyak gereja bahwa penginjilan itu begitu penting untuk dilakukan. Dan penggeraknya adalah Roh Kudus itu sendiri yang bergerak bersama-sama dengan kita dalam diri, dalam gereja. Sehingga penginjilan itu adalah merupakan sebuah gaya hidup, ya, cara kita untuk melakukan hidup untuk menyelamatkan orang lain. Dalam bahasa sederhananya, kalau dikatakan tentang hidup, maka penginjilan itu adalah jantung sebuah gereja. Jika jantung itu berdetak, maka hiduplah gereja itu. Charles Spurgeon pernah ditanya oleh seorang pendeta muda dengan sebuah pertanyaan, apa resepnya sehingga engkau bisa memimpin gereja yang besar ini dan membangunnya dengan luar biasa? Pendeta Charles Spurgeon berkata, kenapa gereja ini menjadi besar? Karena penginjilan adalah jantung gereja kami. Jika jantung itu berdetak, maka hiduplah gereja itu. Lalu Charles Spurgeon mengajak pendeta muda ini ke ruang bawah gerejanya. Lalu dia menunjukkan sebuah pintu yang tertutup. Dan ketika pintu itu dibuka, pendeta muda ini kaget. Karena di dalam ruangan yang besar itu ada banyak orang yang sedang berdoa, mengangkat tangan, berteriak-teriak meminta tolong kepada Tuhan untuk ibadah yang sedang berlangsung di atas. Wow, rupanya ini adalah orang-orang yang sedang berdoa untuk ibadah di gereja itu yang sedang berlangsung. Lalu pendeta Charles Spurgeon berkata, kalau penginjilan adalah jantung gereja kami, maka doa adalah alat pacunya. Doa membuat detak jantung itu dipacu untuk tetap hidup. Sehingga penginjilan dan doa tidak bisa dipisahkan. Keduanya harus berjalan bersama-sama. Tidak ada penginjilan yang berhasil tanpa doa. Sehingga mari kita bukan hanya menginjil, tetapi kita juga berdoa. Doakan pelayanan ibadah online seperti ini agar bisa menjangkau banyak orang. Karena saya percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang bisa memakai teknologi jauh lebih baik daripada saudara memakainya. Kalau kita belajar tentang teknologi, maka Tuhan itu adalah sang pencipta teknologi itu. Saudara, kadangkala teknologi itu bisa memisahkan kita dengan sesama. Dan kadangkala teknologi itu bisa memisahkan kita dengan orang terdekat kita sekalipun. Kadangkala di rumah kita bisa pegang handphone masing-masing dengan komunikasi kita masing-masing. Kita bersama-sama, kata orang, together but alone. Bersama-sama tapi sendiri. Bahkan kadangkala teknologi itu bisa bukan hanya memisahkan kita dengan sesama atau dengan keluarga kita sekalipun, tetapi juga bisa memisahkan kita dengan Tuhan. Kadangkala kita boleh ibadah, tapi kita memegang gadget kita masing-masing. Padahal Tuhan sedang berkomunikasi dengan kita, lalu kita berkomunikasi dengan orang lain. Dan sekarang kita melihat bahwa ada Tuhan dalam semua kecanggihan teknologi yang kita pegang di tangan kita. Sehingga lewat program ini saya percaya Tuhan bisa menggunakan sarana ini untuk menjangkau saudara di rumah saudara masing-masing. Sehingga jangan pernah merasa, aduh ibadah online itu seperti apa ya? Kok kayaknya ada yang kurang gitu, gak enak. Kayaknya enakan ketemu langsung. Kayaknya kita kalau ketemu pendeta langsung dengar khotbahnya itu lebih dijamah, saudara. Nah, saya mau katakan buat saudara bahwa sekalipun saudara berjauhan, sekalipun saudara tidak ketemu secara langsung dalam ibadah ini, tapi Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh kejauhan. Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia bisa memeluk saudara lewat program ini. Dia tetap bisa menyentuh hati saudara lewat program ini. Dia tetap bisa membuktikan bahwa dia Tuhan yang tidak pernah kekurangan cara untuk tidak melewatkan saudara dalam ibadah ini. Sehingga dimanapun saudara berada, doa saya, saudara mengalami kehadiran Tuhan di tempat saudara masing-masing ketika saudara menyaksikan program ini. Saudara merasakan hadiratnya, walaupun kita tidak bertemu secara langsung, kita disatukan dalam kuasa Tuhan dalam program ini. Sehingga dengarkanlah firman Tuhan, bahwa saat ini Tuhan pun masih bisa menyembuhkan engkau. Tuhan pun masih bisa melawat engkau. Tuhan pun masih bisa memperbaiki hidupmu.
Sehingga kalau kita belajar tentang hal yang kedua yang adalah merupakan kebenaran ini, benarlah bahwa Roh Kudus itu dicurahkan dari langit, dari atas. Itu menunjukkan dari tempat Tuhan. Dalam kitab Matius dikatakan oleh Yesus, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Dari sanalah Roh Kudus berasal. Dari langit, dari atas. Tanda bahwa dia bukan datang dari manusia. Dia datang dari tahta Tuhan untuk mensupport saudara dengan kuasanya. Lalu yang ketiga, apakah 3 kebenaran tentang bagaimana Roh Kudus dicurahkan? Kebenaran yang ketiga adalah ketika Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus membuat banyak orang tercengang-cengang. Semua orang tercengang-cengang dan kaget melihat kejadian ini. Dan inilah yang akan kita lihat dalam hidup kita dalam kegerakan Roh Kudus itu. Banyak orang akan melihat dan terkagum-kagum tentang apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan banyak manusia dan dalam hidup kita, orang-orang yang percaya. Ketika kita melihat bahwa ada bahasa-bahasa yang baru yang mereka ucapkan, sehingga pada waktu itu dikatakan, kenapa mereka berkata-kata dalam bahasa kita? Saudara, dalam arti rohaninya ada bahasa yang lain yang biasa kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari yang keluar dalam hidup kita. Seringkali kita mendengar bahasa kasih. Saudara, orang yang di dalam Roh Kudus adalah orang yang bisa mengeluarkan bahasa kasih dalam hidupnya. Dan bahasa ini yang menjelaskan bahwa saudara ada di dalam Tuhan. Sehingga hari ini, kalau engkau masih belum bisa mengasihi orang lain, inilah saatnya engkau bisa mengasihi mereka dengan bahasa kasih yang baru yang ada dalam hidupmu sebagai orang yang dikasih karuniai. Sehingga ketika kita melihat banyak orang tercengang-cengang dalam kisah ini, maka memang betul Tuhan itu seringkali tidak sama seperti apa yang kita pikirkan. Kadang apa yang tidak kita pikirkan itu yang dia sediakan. Kadang apa yang tidak pernah kita lihat itu yang dia lakukan. Kadang apa yang tidak pernah terlintas dalam hati, sesungguhnya itu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tuhan itu begitu mengagumkan dalam hidup kita, dalam segala kemampuannya untuk membuat kita takjub dan tercengang-cengang melihat apa yang dilakukannya dalam hidup kita. Nah, kalau berbicara tentang kekaguman, ketakjuban, bahkan ketercengang-cengangan, maka kita bisa melihat bahwa kadangkala kalau Tuhan sudah merubah seseorang, maka kita nggak habis pikir kenapa dia bisa berubah. Siapa yang bisa merubah dia kalau bukan Tuhan? Saudara, ingatkah saudara tentang kisah dari anak yang hilang? Anak yang hilang itu pergi dan membawa semua harta bapaknya, lalu menghabiskannya dengan berfoya-foya. Dan saudara tahu, inilah yang merupakan gambaran hidup yang sudah rusak. Meninggalkan Bapa yang menjadi gambaran meninggalkan Tuhan itu sendiri. Dan ketika anak yang hilang ini jatuh miskin, lalu dia kerja menjaga kandang babi, lalu sampai-sampai dikatakan sampai-sampai dia ingin memakan ampas babi itu menjadi makanannya. Disitulah Tuhan bekerja untuk menjamah orang ini. Sehingga apa yang saudara bisa lihat, anak hilang ini merespon. Saudara, kadangkala kita bisa bertobat itu bukan karena engkau mau semata-mata, tapi karena Tuhan sedang mau menarikmu untuk hidup di dalam Dia. Sehingga hari ini sebesar apapun dosa saudara, sebesar apapun kejahatan saudara, masih ada waktu untuk bisa kembali. Dan doa saya, inilah waktu yang terbaik untuk saudara datang kepada Tuhan. Dan ketika anak yang hilang ini sadar tentang hidupnya, dia berkata, bukankah di rumah Bapakku banyak makanan? Bukankah di rumah Bapakku banyak tempat tinggal? Baiklah, aku akan kembali mendapatkan Bapakku. Dan ketika saudara lihat kisah itu, anak yang hilang ini datang kepada bapaknya. Ketika bapaknya melihat dari jauh, bapak ini langsung berlari. Tuhan menyambut orang yang mau datang kepadanya. Seberapa rusak hidup saudara, masih ada cara Tuhan untuk membetulkannya. Jangan dengarkan kata dunia
Jangan dengarkan kata si jahat yang berkata, mana mungkin, mana bisa, kamu terlalu jahat, kamu tidak mungkin dipulihkan, kamu tidak mungkin jadi orang baik. Kalau kamu jadi orang baik, maka kamu pun tetap jahat. Ya. Jangan pernah dengarkan kalimat-kalimat seperti itu. Kita masih punya Tuhan yang bisa merubah hidup kita. Ketika Tuhan merubah kita di tangannya, Dia melakukannya dengan sempurna. Dan ketika anak hilang ini ketemu dengan bapaknya, anak hilang ini berkata, aku telah berdosa kepada Bapa dan kepada surga. Saudara, pengakuan ini bukan lahir dengan kekuatan sendiri. Kadang orang tidak bisa sadar dengan sendirinya. Ada Roh Kudus yang bisa membuat saudara berubah. Dan ketika anak hilang ini berubah, betapa tercengang-cengangnya banyak orang. Wow, ada orang yang bertobat, yang tidak mungkin bisa dirubah, tapi akhirnya bisa dirubah. Dan inilah tangan Tuhan. Doa saya, Tuhan juga mempergunakan tangannya untuk merubah dan memperbaiki hidup saudara. Sehingga dalam pencurahan Roh Kudus ini, ada bilangan-bilangan orang yang telah mendengar program ini dan hidupnya dirubahkan menjadi baik. Hari ini saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang menjadi masalah saudara? Apa yang menjadi pergumulan saudara? Kita masih punya Tuhan. Jangan pernah takut, jangan pernah bimbang. Kita punya Tuhan yang sama. Kita punya Tuhan yang tidak pernah kekurangan cara untuk melawat kita sekalian. Sehingga apapun masalahmu hari ini, Tuhan jauh lebih besar dari setiap masalah yang kita miliki. God is greater than any problem we have. Allah itu lebih besar dari setiap masalah yang kita miliki dalam hidup kita. Hari ini saudara yang terkasih di dalam Tuhan, 3 kebenaran tentang bagaimana pencurahan Roh Kudus diberikan kepada kita. Yang pertama, Roh Kudus diberikan dalam kesatuan. Sehingga jaga kesatuanmu. Kalau engkau harus di rumah, biarlah ini menjadi saat-saat engkau bersatu dengan keluargamu. Bersatu dalam indahnya kebersamaan, dalam ibadah, dalam melayani di rumah, dalam menjadi terang di rumah. Kalau di rumah, kita tidak lagi memakai baju kehormatan kita. Kita nggak pakai baju kerja, kita hanya pakai baju rumah yang kadang juga murah. Ya, kalau kita memakai baju rumah, ya mungkin kadangkala kita sudah bosan dengan baju rumah, tapi Tuhan suruh kita di rumah untuk membangun hidup rumah kita. Kalau Alkitab berkata, kamu adalah terang dunia, tidak mungkin pelita itu ditaruh di bawah gantang, tapi pelita itu ditaruh di kaki Dian untuk menerangi semua orang di rumah itu. Terang itu pertama kali harus bersinar di rumah kita sendiri. Lalu kemudian, apa kebenaran yang diberikan oleh kisah pencurahan Roh Kudus ini? Kebenaran yang kedua adalah bahwa Roh Kudus dicurahkan. Dia datang dari langit dan datang dari atas. Berarti dia datang dari tahta Allah, karena setiap pemberian yang baik itu datang dari atas. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Dia datang dari tahta Allah untuk menyertai saudara dalam masa-masa sulit ini. Dan yang ketiga, kebenaran yang ketiga tentang bagaimanakah Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus dicurahkan membuat orang-orang tercengang-cengang, kagum melihat segala perbuatan Tuhan yang besar. Hari ini, di hari pencurahan Roh Kudus ini, di hari Pentakosta ini, doa saya, saudara tetap ada dalam keadaan yang baik. Saudara tetap ada dalam perlindungan Tuhan yang kuat. Saudara tetap ada dalam kasih karunia Tuhan. Dan tidak ada seorang pun yang akan dilepaskan dari genggamannya. Sehingga dimanapun saudara berada, jemaat GBI Rahmat Immanuel, Tuhan tetap mengawali saudara. Satu saat kita akan bertemu dalam ibadah yang jauh lebih semarak daripada sebelumnya. Satu saat kita akan melihat bahwa sesungguhnya Tuhan itu tetap baik apapun yang terjadi. Tuhan memberkati saudara, dan mari kita berdoa, kita bersyukur, dan kita mengaminkan firman Tuhan ini. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah Engkau jelaskan kepada kami. Kami tahu Tuhanlah yang telah memakai hamba-Mu untuk memberitakan tentang kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa apa yang Tuhan katakan tidak akan kembali dengan sia-sia. Apa yang Tuhan firmankan adalah bagi kami. Apa yang Tuhan katakan, ya dan amin. Ketika kami mengimani dan melakukannya, maka itulah yang akan terjadi. Terima kasih Tuhan untuk Roh Kudus-Mu yang Kau curahkan bagi kami. Terima kasih karena Engkau tetap baik dalam keadaan ini. Buat kami mengerti Tuhan
bahwa kami tidak pernah sendiri dalam hidup ini. Kami masih punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Berkat-Mu atas keluarga lepas keluarga yang sedang menyaksikan program pelayanan online ini. Berkat-Mu atas suami kami, istri kami, anak-anak kami, dan keluarga besar kami, orang tua kami, saudara bersaudara dengan kami. Saat ini kami pastikan, satu saat kami pasti bertemu dengan semua keadaan baik yang telah Tuhan jaga untuk kami bisa tetap memenangkan keadaan ini dan menjadi juaranya. Ini doa dan ucapan syukur kami ya Bapa, sembuhkan yang sakit, pulihkan setiap kami, bebaskan yang terikat, biar kami melihat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara, biarlah di hari Pentakosta ini, kita semua mendapatkan kasih karunia lewat pencurahan Roh Kudus yang telah diberikan bagi kita sekalian. Saya Pendeta Julius Parapat, Shalom. Shalom jemaat Tuhan, mari sama-sama menyembah Tuhan di ibadah online worship night. Ibadah ini diadakan setiap hari Rabu pukul 20 atau jam 8 malam. Pada hari Minggu seperti biasa ada 2 kali ibadah online. Ibadah pertama pukul 7 pagi dan ibadah kedua pukul 15 atau jam 3 sore. Bagi jemaat Tuhan yang rindu memberikan persembahan dan perpuluhan, bisa melalui bank transfer ke rekening BCA dengan nomor 466700008 atas nama Paulus T. Supit. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube ini ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saya percaya saudara sudah diberkati oleh Pastor Julius Parapat dengan tema firman Tuhan, 3 kebenaran tentang bagaimana Roh Kudus dicurahkan. Kita akan akhiri ibadah ini, mari kita sama-sama siap untuk menerima doa berkat. Mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih kami sudah diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Firman-Mu telah menguatkan kami dan memberikan kami hal-hal yang baru untuk kami mengerti akan rahasia kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak, berkati Pastor Julius Parapat, kesehatannya, keluarganya, pelayanannya. Dan berkati seluruh kami yang telah menyaksikan pagi hari ini tayangan ini Tuhan. Terima kasih kami sudah diberkati dan kami akan akhiri untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Arahkanlah mata hatimu, angkatlah kedua belah tanganmu tinggi di atas kepala. Katakan amin ketika saudara mendengar, hidup saudara diberkati. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah studi, pekerjaan, usaha, bahkan apapun yang saudara kerjakan, baik di rumah maupun saat ini di tempat pekerjaan saudara. Tuhan akan membuatnya berhasil. Engkau tetap naik bukannya turun, menjadi kepala bukan ekor. Kemanapun kakimu melangkah, berkat Tuhan menyertai. Apapun yang kau minta kepada Bapa yang baik akan selalu memberikan yang terbaik. Karena itu sekarang, terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.